Milanisti, jumpa lagi di Milan TV News. Kali ini Milan TV News akan menyajikan secara update tentang fakta-fakta menarik dan berita seputar AC Milan yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Jadi pastikan Milanisti simak videonya sampai selesai. Kemudian agar tidak ketinggalan berita menarik dari Milan TV News, klik tombol like dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Brescia bongkar tindakan bodoh Inter Milan yang bikin Tonali muak. Presiden Brescia Massimo Cellino mengungkapkan tindakan blunder Inter Milan yang membuat Sandro Tonali jengah dan lebih memilih AC Milan. Inter Milan diketahui telah mengincar Sandro Tonali selama berbulan-bulan. Nerazzurri bahkan sudah membuat kesepakatan dengan Brescia dan sang pemain. Namun, sekuat besutan Antonio Conte itu tidak segera merampungkan transfer pemain internasional Italia tersebut. Alhasil, usaha Inter Milan pun pupus lantaran tertikung rival bebuyutan sekota mereka AC Milan. Dilansir dari Football Italia, Presiden Brescia Massimo Cellino mengungkapkan bahwa Inter Milan melakukan hal bodoh yang membuat Tonali jengah dan akhirnya memilih Rossoneri. Inter melakukan cara yang salah dalam hal transfer Tonali, ujar Presiden Brescia Massimo Cellino. Cellino juga membongkar Tonali sudah tak sabar akan melanjutkan karirnya. Sang pemain pun langsung berseri-seri begitu ada tawaran dari Milan, yang notabene merupakan klub favoritnya di masa kanak-kanak. Di sisi lain, bahwa Sandro Tonali dijadwalkan merapat ke San Siro pada hari Senin untuk menjalani tes medis. Ia pun disebut-sebut bakal memilih nomor punggung 8 yang pernah digunakan idolanya Gattuso. Jelang play-off Liga Eropa 2020-2021, pertahanan Milan dalam kondisi darurat. AC Milan akan melakoni pertandingan play-off Liga Eropa 2020-2021 pada hari Kamis tanggal 17 September 2020. Milan akan melawan Shamrock Rovers dan bermain di kandang musuh. Jelang pertandingan penting itu, lini pertahanan Milan justru dalam keadaan darurat, sebab Rossoneri hingga sekarang masih kehilangan Alessio Romagnoli, Matteo Musacchio, dan Andrea Conti karena cedera. Pelatih Milan, Stefano Pioli, tahu bahwa situasi sekarang kurang menguntungkan untuk timnya. Ia pun menyatakan terus berkomunikasi dengan manajemen klub dan direktur olahraga Milan untuk mencari solusi terkait hal tersebut di bursa transfer ini. Ia juga menegaskan bahwa mental Rossoneri harus kuat saat melawan Shamrock Rovers karena sang lawan secara fisik dalam kondisi lebih baik. Lantaran Shamrock Rovers sendiri telah merasakan atmosfer pertandingan sesungguhnya, menyusul liga di negaranya sudah mulai, sehingga mereka secara fisik lebih siap untuk bermain dalam intensitas tinggi. Resmi, AC Milan kedatangan wonderkid Swedia berusia 16 tahun. AC Milan ternyata baru saja meresmikan kedatangan wonderkid Swedia berusia 16 tahun, yakni Lukas Edvin Björklund. Hal tersebut dikonfirmasi langsung dari akun media sosial sang pemain. Dia mengunggah momen tersebut sedang memegang jersey kebanggaan AC Milan. Saya sangat senang dan bangga menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan AC Milan dan tidak sabar untuk memulai debut, caption sang pemain. Lukas Edvin Björklund sendiri adalah wonderkid asal Swedia yang baru berusia 16 tahun dan berposisi sebagai gelandang serang. Uniknya, Lukas Edvin Björklund berasal dari tempat yang sama dengan Zlatan Ibrahimovic. Lantas, dikarenakan usianya yang masih sangat muda, rencananya AC Milan akan membiarkan Lukas Edvin Björklund berkembang terlebih dahulu di tim junior Primavera. Jika pemain yang berposisi sebagai striker itu bisa berkembang dengan baik, bukan tidak mungkin Lukas Edvin Björklund akan memperkuat AC Milan di masa depan nanti. Terjitu AC Milan memboyong pemain untuk skuad mewah Milan di masa depan. Dilansir dari laman Milan News, AC Milan menggunakan strategi memboyong pemain berupa sewa untuk permanen atau pinjam untuk permanen. Yap, AC Milan memulai menerapkan strategi tersebut untuk memboyong pemain incarannya. Terbukti di musim lalu, nama Simon Kjaer yang merupakan pemain andalan lini belakang AC Milan sekarang, mulanya pemain tersebut berstatus sebagai pinjaman setengah musim dari Sevilla. Namun berkat penampilan yang apik, ex pemain Atlanta itu dipermainkan oleh Rossoneri. Hal serupa kini terjadi dua pemain anyar AC Milan di musim ini, yakni Brahim Diaz dan Sandro Tonali, yang mana keduanya didatangkan dengan opsi peminjaman.
Namun kabarnya di akhir kompetisi nanti, Rossoneri memiliki opsi untuk mempermainkan Brahim Diaz dari Real Madrid dan Sandro Tonali dari Brescia. Layak ditunggu akan seperti apa strategi sewa pinjam pemain lainnya yang akan dilakukan oleh AC Milan. Mengingat sejauh ini skema tersebut telah berhasil digunakan untuk memboyong dua pemain. Gianluigi Donnarumma minta kenaikan gaji nyaris 2 kali lipat di AC Milan. Gianluigi Donnarumma dikabarkan bersedia menambah masa abdinya di AC Milan. Namun, ia meminta gajinya dinaikkan hingga hampir 2 kali lipat dari yang diterima sekarang. Donnarumma merupakan salah satu jebolan tim Akademi Milan yang berhasil. Ia berhasil menembus tim utama pada bulan Oktober 2015 lalu, tepatnya saat masih berusia 16 tahun. Ia sempat nyaris meninggalkan San Siro sampai kemudian memperpanjang kontraknya pada tahun 2017 lalu. Sayang, kontrak tersebut bakalan berakhir pada tahun 2021 nanti. Dan sekarang kedua belah pihak sedang mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, sepertinya Milan bakalan kesulitan untuk mempertahankan sang kiper lebih lama lagi. Berdasarkan laporan dari Corriere della Sera, Donnarumma meminta nominal gaji yang sangat tinggi. Tak tanggung-tanggung, ia meminta bayaran senilai 10 juta euro per tahun. Nilai tersebut hampir 2 kali lipat lebih besar dari yang ia terima dalam kontraknya sekarang, di mana saat ini Donnarumma dibayar sebesar 6 juta euro per tahun. Perlu diketahui juga bahwa Donnarumma saat ini berada di bawah naungan super agen Mino Raiola. Bisa dikatakan kalau pria berusia 50 tahun itu sangat sulit diajak bernegosiasi soal duit. Chelsea ngotot soal Bakayoko, Milan lirik alternatif pemain. AC Milan dikabarkan telah menggali informasi mengenai target pemain lain setelah Chelsea terus menolak melonggarkan transfer Timo Bakayoko. Menurut kabar dari Sport Mediaset, mereka yang mengatakan bahwa negosiasi hampir rampung ternyata melenceng jauh. Sikap sulit Chelsea lah yang menyebabkan situasi sekarang menjadi buntu. Beberapa hari lalu, Milan telah menaikkan tawaran mereka menjadi 3 juta euro sebagai dana pinjaman bersama pilihan pembelian di angka 27 juta euro. Akan tetapi raksasa Liga Inggris tersebut bersikeras menuntut pilihan pembelian sebesar 30 juta euro. Perbedaan tersebut memang tidak terlalu besar, namun Rossoneri sepertinya belum mau menaikkan tawaran tersebut. Sementara itu, Paolo Maldini telah mencari alternatif dan mulai menggelar kontak dengan agen Florentino Luis dan pemain lain. Meski demikian, ex-bintang AS Monaco tersebut tetap menjadi pilihan utama mereka dan Milan yakin mereka bisa mengatasi situasi tersebut dalam beberapa hari ke depan. Demikian berita AC Milan kali ini. Nantikan berita update AC Milan lainnya hanya di Milan TV News. Support selalu Milan TV News dengan cara like dan subscribe.